Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel seputar set-top box. Oke, jadi pada video kali ini di sini saya akan membagikan kepada kalian tentang cara melakukan instalasi sekaligus cara setting dari STB merek Iyoto Omega HD ya. Ini merupakan STB Iyoto. Jadi di sini kita bakalan setting untuk STB Iyoto ini ya guys ya. Dan langsung saja kita langsung masuk ke proses dari instalasi dari STB Iyoto Omega ini ya. Jadi di bagian yang pertama di sini bagian yang bahasa. Di sini kalian gunakan untuk bahasa yang sekiranya kalian pahami ya. Karena saya di sini hanya memahami bahasa Indonesia. Jadi saya gunakan untuk bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Dan karena saya tinggal di Indonesia, saya pilih untuk settingan negaranya yaitu negara Indonesia. Kemudian di bagian LCN. Di bagian LCN ini kalian klik aja mati ya. Karena kalau dinyalain itu nanti untuk nomor urutnya tidak berurutan ya atau ngacak nantinya. Kemudian di bagian yang area kode ini merupakan kode pos. Jadi kalau kalian tidak tahu kode pos tempat tinggal kalian, tinggal klik aja di Google. Misalnya kode pos, masukin masukin kecamatan kalian ya, misalnya kode pos kecamatan Rajak. Maka nanti di Google bakalan muncul untuk angka dari kode posnya ya. Kemudian tinggal dimasukin aja ke sini ke kota. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik yang berikutnya. Nah, di bagian antena aktif, jadi kalau misalnya kalian memakai antena biasa, ini untuk antena aktifnya tidak bisa dinyalakan ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan antena booster, jadi untuk antena aktif itu bisa diaktifin ataupun bisa dinyalakan ya. Dan di bagian negara Indonesia di bagian berbunyi mati. Nah, kita skip ke bagian yang mulai pencarian aja ya. Namun di sini di bagian yang terpenting saat kalian melakukan pencarian agar mendapatkan sinyal yang bagus dan juga banyak ya. Yaitu kuncinya itu kalian harus tempatkan antena di posisi yang pas ya ataupun ya yang pas gitu ya. Entah itu menghadap ke penyiar ataupun kalian tempatkan di luar ruangan ya. Dan kebetulan di sini saya menggunakan untuk antenanya yaitu antena apa yang kemarin ya? Antena Intra INT 119 ya. Untuk antenanya itu merupakan antena indoor ataupun outdoor ya. Jadi untuk antena ini pernah saya review juga kayaknya ya. Dan kalau misalnya belum saya review, nanti mungkin di video selanjutnya bakalan saya review untuk antena Intra itu sendiri ya. Dan untuk antena Intra INT 119 itu harganya itu cukup murah ya, sekitaran 100 ribuan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian antenanya sudah pas dan kalian tinggal klik yang mulai pencarian. Nah, ini kita masuk ke mode mulai pencarian ya. Berapa channel yang kita dapatkan di STB Iyoto Omega ini ya guys ya. Kita tunggu aja untuk proses pencariannya. Jadi kalau misalnya posisi pertama misalnya kalian naruh antena di posisi A. Nah, saat di posisi A kalian mendapatkan 15 channel. Kalian pindahin lagi aja untuk posisi antenanya ke posisi yang B. Itu pokoknya setiap posisi antena itu untuk hasilnya berbeda ya. Jadi tergantung posisi juga. Nah, ini kita berhasil mendapatkan sebanyak 48 channel di STB Iyoto Omega ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya tidak berbohong ya. Di sini kita mendapatkan sebanyak 48 channel ya. 48 channel kita berhasil dapatkan di STB Iyoto Omega ya. Dan untuk channel yang kita dapatkan di sini ada lengkap ya. Ada channel SCTV, kemudian ada Indosiar,
ada Moji TV juga. Pokoknya lengkap ya, di sini ada Kompas TV, ada RTP, ada ini dia MNC Group ya. Karena banyak sekali yang mengalami masalah tidak terdapatnya sinyal dari MNC Group ya. Jadi MNC Group sini ada RCTI, ada MNC TV, ada GTV juga, dan juga ada iNews TV ya. Ada iNews TV. Jadi seperti itu. Nah, pokoknya sinyalnya ataupun untuk sinyal yang kita dapatkan dan saluran yang kita dapatkan banyak ya, yaitu sebanyak 48 channel. Kemudian kita langsung masuk ke menu aja ya. Kita di sini bakalan setting di bagian menu dari STB Yoto ini. Teman-teman klik menu. Nah, di bagian sini kita skip aja, kita geser. Kita geser lagi. Nah, di sini kalian samain untuk subtitlenya ya. Kemudian kita geser. Nah, di sini di bagian yang terpenting. Jadi ini timer yaitu untuk mengatur dari ya durasi kalian nonton video ataupun durasi kalian nonton channelnya ya. Nah, kemudian di sini anak kunci. Jadi kalian bisa untuk perlindungan terhadap anak kalian ya, menghindari nonton channel ataupun TV yang ya di atas umur mereka gitu ya. Kemudian di bagian yang tanggal dan waktu, di sini kalian bisa gunakan untuk settingannya ya. Bisa manual ataupun bisa ini ya, bisa bisa manual maupun bisa dengan otomatis. Nah, saya mengatur secara manual misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah tinggal klik exit aja. Nah, kemudian di bagian yang konfigurasi Ethernet. Jadi di sini kita bakalan menghubungkan untuk STB Yoto Omega ini ke dalam internet ya. Jadi untuk menghubungkan STB ini ke internet, jadi kita memerlukan alat tambahan ya. Untuk nama alatnya yaitu dongler WiFi. Jadi kalian bisa mendapatkan dongler WiFi ini. Ini untuk harganya sekitaran 20 sampai 50 ribuan ya. Dan kalian bebas ingin menggunakan dongler WiFi jenis apa ya? Kalau saya ini menggunakan dongler WiFi jenis Advent ya. Advent STPA01. Nah, kemudian dongler WiFi ini kalau misalnya kalian ingin menyambungkan ke internet, kalian tinggal masukin aja untuk dongler WiFi-nya ke USB dari depan ataupun belakang dari STB Yoto sampai ada bacaan perangkat WiFi dimasukkan ya. Setelah perangkat WiFi dimasukkan, kita langsung ke ini aja, kita ke bawah dulu ya sebelum kita nyambungin. Nah, ini kan tadi di konfigurasi internet ya. Kita langsung klik aja karena di sini kita mau menyambungkan untuk WiFi-nya. Jadi kita tinggal klik yang config. Nah, di bagian sini ada WiFi dan kalian tinggal masukin aja untuk WiFi-nya ya. Kalian tinggal masukin untuk WiFi-nya. Nah, kalau misalnya sandi dari WiFi kalian sudah, jadi tinggal klik yang warna biru pada remote-nya. Kalian tinggal tautan otomatisnya tinggal diklik dan tinggal klik yang link. Kita tunggu sampai ada bacaan koneksi jaringan sukses. Nah, ini untuk logonya sudah berubah ya. Tinggal tunggu koneksi jaringan sukses aja dari STB Yoto Omega. Nah, ini sudah muncul koneksi jaringan sukses, jadi kita tinggal klik kembali. Jadi keunggulan kalau kita misalnya menyambungkan STB ke internet, yaitu kita bisa untuk menonton YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di STB Yoto Omega ini dengan mudah ya. Kemudian di bagian yang bawah dari konfigurasi internet, di sini ada factory reset. Jadi kalian bisa untuk mereset untuk STB-nya, misalnya kalian ingin kembali ke, kalau HP kan reset pabrik. Jadi untuk passwordnya yaitu 000 ya, jadi seperti itu. Karena saya tidak ingin mereset, dan kita di sini juga bisa untuk upgrade software ya.
Kalau misalnya teman-teman butuh software, tinggal hubungi saya aja di nomor admin yang ada di deskripsi ya. Untuk versinya di sini, dan ini untuk auto siaga. Untuk auto siaga ini kalian matiin aja, jadi seperti itu ya. Kalian tinggal kita klik kembali, kita geser. Nah, di bagian yang sini kalian pergi ke video resolusi. Kalian gunakan resolusi paling tinggi ya, itu 1080p. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik kembali aja. Nah, di sini juga kalian bisa untuk menyambungkan ataupun menonton file ataupun file yang ada di flashdisk kalian, kemudian colokin ke port USB-nya, dan kalian nanti bisa nonton di multimedia ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu di sini kalian juga bisa untuk ini ya, apa sih namanya? Kalian juga bisa untuk memasukkan ataupun menonton EVTV dan juga menonton DLNA ya. DLNA itu cara menyambungkan apa namanya itu? DLNA itu merupakan cara menyambungkan HP ke STB ya, sorry ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita cek di sini aplikasi-aplikasi apa aja yang terdapat di STB Iyoto Omega ya. Di sini ada untuk yang pertama, di sini ada aplikasi YouTube tentunya ya, dan juga yang aplikasi yang lain ini masih loading. Nah, di sini selain YouTube ada aplikasi TikTok, ada aplikasi YouTube Kids, dan juga ada aplikasi dari WTP ya. Kita buka salah satu aplikasi, misalnya kita buka untuk aplikasi YouTube. Nah, untuk aplikasi YouTube ini sangat bagus ya, ini tidak ada gangguan. Ini untuk layarnya nongol ya. Kemudian misalnya kita klik salah satu video dari YouTube ya, apakah ini lor atau tidak ya. Nah, maka jadi untuk YouTube di STB Iyoto Omega ini sangat lancar ya, ataupun tidak ada error ya, aman ya untuk di bagian yang YouTube-nya. Kita klik kembali aja, dan selain YouTube di sini juga ada aplikasi TikTok dan juga WTP ya. Jadi mungkin seperti itu aja ya untuk tutorial cara instalasi dari STB Iyoto Omega ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin scan channel secara otomatis lagi, misalnya di pencarian yang pertama kalian mendapatkan channel itu sedikit, misalnya 20 doang. Jadi untuk caranya tinggal klik yang menu pada remote, kemudian tinggal klik yang pencarian otomatis. Pastikan kalian sudah untuk settingannya seperti saya tadi ya. Kemudian tinggal klik yang pencarian otomatis, maka nanti untuk channelnya bakalan dicari secara otomatis ya guys ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial cara setting STB Iyoto Omega ya. Jangan lupa teman-teman, silakan diklik tombol like, komen, dan subscribe tentunya ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.